ketemu lagi di Offside Duo. Setelah kemarin kita sempat tidak ada karena ya ternyata tidak sesuai komitmen ya. Coach Yasin ternyata sibuk, lagi banyak urusan di Polda. Kemudian juga Mas Haryo juga sangat sibuk. Jadi memang kemarin harus ditiadakan. Karena kayaknya kalau nonton gue sendiri, kalian pasti pada males kan. Nah untuk itu hari ini gue juga mengundang tamu yang sebenarnya kalian sudah tidak asing lagi. Sering selayar juga sama gue tapi di tempat lain. Kita kali ini kedatangan ada Aldi Bawazir. Hey, Mantap Panji. Aldi. Ini adalah komentator Smackdown. Ini kalau di sholat Jumat kita sidang Jumat yang berbahagia kita. Wah ini dia bener-bener. Inter bahagia, Iya. Arsenal bahagia. Nah, cocok Itu kan. dia. Tapi memang susah nyari pandit yang madit tuh emang jarang ya dia. Yang paling yang kita kenal kan ada Binder gitu. Binder, iya. kan, tapi Iya. kita tahu lah dia sangat sibuk siang sore. Partner siaran saya di Smackdown juga. Binder. Bukan. Oh, bukan. Saya pikir dia Binder main Bukan. Smackdown. Ya, cocok sih. Iya. Oh, si di Bang Dilan, ya Mas Dilan iya. Oh, di Madrid. Madrid. Oh, Madrid. mungkin jarang di Iya, makan ya, kurang. karena kan yang Sebagai fans Lakers dia Ya, kan lebih iya, terkenalnya iya. gitu. Oke, ini dia ngobrol sama Aldi Bawazir yang juga lagi berbahagia karena Iya dong. Arsenalnya tembus ke semifinal, akan ketemu Paris Saint-Germain dan sementara Inter akan ketemu Barcelona. Kita akan review dulu dari pertandingan yang memang terjadi di Kamis dini hari, baru nanti kita akan rekap yang sehari sebelumnya. Kita mulai dulu dari Arsenal versus Madrid atau Madrid versus Arsenal di kandang Bernabeu. Orang bilang jangan pernah mencoret Madrid dari Liga Champions, jangan pernah menghapus nama Madrid, jangan lupa ada remontada karena di era-era sebelumnya selalu ada kejutan-kejutan. Tapi ternyata Arsenal tidak takut, tidak inferior dengan permainan Madrid, tidak kalah taktik, tidak kalah permainan. Gimana lu menilai permainan Arsenal kemarin di bawah Arteta leg kedua yang orang pikir mungkin akan menjadi show-nya Madrid, tapi ternyata enggak, bukan show-nya Madrid. Walaupun Sama Madrid sekali. agresif ya. Sama sekali enggak. Dan sebelum gue bahas soal permainannya, mungkin gue mau salut dengan gimana Madridista di Bernabeu benar-benar menciptakan sebuah environment, menciptakan sebuah ambience yang luar biasa mengerikan, luar biasa serem, penuh. Dan udah lama juga ngelihat the new atau Bernabeu yang baru ini layar atapnya ketutup ketutup. ya. Nggak tahu dia itu tujuan apa, cuman ya ini hal yang baru, luar biasa, magis sekali. Ya inilah Champions League night like this gini lah, yang benar-benar orang pengenin gitu. Dan di panggung sebesar Bernabeu, luar biasa lah. Fans Madrid gue akui luar biasa. Dan paling enggak tim dari soundman-nya Madrid tidak melakukan hal yang sama seperti soundman-nya Aston Villa yang salah ngeplay lagu ya. Iya, Europa League. Itu kan Itu kan bahaya. lagunya MU kali ya. Segitu pengennya cepet-cepet nonton MU ya. Iya, sabar deh. Makanya cuman kalau kita datang ke pertandingannya, yes, Madrid faktanya, bukan kata gua, faktanya sudah mengatakan berbagai hal bahwa kita nggak takut, bahwa dari bus dari Emirates menuju bandara aja gitu udah mikirin remontada. Pemain-pemain Madrid udah mengatakan bahwa kita akan bounce back, kita akan bangkit, kita akan menunjukkan siapa Madrid sebenarnya. Ya harusnya demikian. Harusnya benar-benar Madrid mengatakan dan menunjukkan bahwa ini kandang kita bakal keluar untuk menyerang. Sayangnya gue gak lihat itu. Sayangnya gue gak melihat bahwa Madrid paling enggak secara sistem lebih structured, enggak juga. Secara tim lebih solid pun enggak juga gitu. Apalagi di lini belakang. Lini depan pun nampak gak ada kreativitas. Berkali-kali hanya menggunakan flank lagi, crossing ke tengah. Udah tahu itu failed, udah tahu itu gagal. Cuma berkali-kali dilakukan dan tanpa adanya kreativitas. Berapa corner kemarin Madrid. Ya statistiknya Dil sambil geser. Ya cukup banyak ya, maksudnya Cukup banyak set piece dari cornernya 10 dari Makanya. Madrid kan. Nah, pemain Madrid yang biasanya piawai dalam situasi corner itu Arda Güler. Nggak dimainkan juga sama Ancelotti. Maksudnya banyak skema yang nggak tepat, banyak penempatan pemain yang juga kurang oke gitu, khususnya dari Fran Garcia. Begitu masuk ke babak kedua juga nggak menawarkan apapun. Alaba di sisi kiri pertahanan juga nampak kerepotan menghadapi Bukayo Saka. Di tengah ya udahlah, Arsenal terlalu mendominasi di lini tengah. Dan Madrid pun nampak, apalagi khususnya ya Rudiger itu berusaha merusak mengganggu konsentrasi, harmoni bola jalan Arsenal gitu. Dan ya sayangnya itu justru berakibat buruk buat
Madridnya sendiri. Satu hal yang gue sayangkan adalah kartu kuning dari seorang Thomas Partey. Ya, Akhirnya harus dia absen di game selanjutnya nanti menghadapi Paris. Cuman secara permainan mungkin Arsenal nggak sebaik first leg. ya. Gue harus bilang Arsenal nggak semendominasi itu. Cuman ini lebih dari cukup buat Arsenal, ini lebih dari luar biasa karena nggak gampang untuk Betul. bermain di Bernabeu menghadapi Madrid dengan magisnya, dengan 15 gelar UCL-nya, Ya, ya. dengan segala hal yang tadi lu bilang bahwa Madrid ini bukan hal sekali dua kali menghadapi Iya, iya. menghadapi defisit skor seperti Iya, ini dan iya. harus mengembalikan. Ini bukan perkara baru buat Real Madrid, cuman mungkin perkara baru buat Madrid yang ini. Madrid yang harus bikin 3 gol di babak pertama, hampir tadi kalaupun ada penalti dari Mbappe, namun sayang dianulir oleh wasit karena jelas Iya, iya. buat gue itu juga emang bukan penalti. That's why butuh waktu 6-7 menit untuk wasit mengecek Cek ya. VAR. Selama itu gue gak ngerti apa yang bikin dia segitu lamanya karena jelas dari Madrid, kalau masih kata haters pasti Madrid lah ya, lagi dicek ya Madrid ya. Iya, makanya cuman itu lama banget dan kelihatan banget loncatnya seorang Mbappe gitu dan buat gue, lu ngapain bayar segitu mahal pemain hanya untuk Mencari gol penalti. iya gitu loh. Faktanya demikian karena Iya, yang iya, ditawarkan sama Mbappe dari first leg pun nggak begitu banyak gitu, dan Vini bersama Mbappe kelihatan belum, atau ini udah hampir akhir musim ya, jadi Iya, iya. nggak match-nya tuh kelihatan banget. Ya gue juga melihat kemarin Madrid, ya mungkin secara akurasi passingnya gue lihat tadi di statistik emang Arsenal nggak terlalu Nggak begitu. oke lah, tapi wajar karena dia dalam posisi sekarang bermain di Menunggu. tandang, kemudian dalam keadaan unggul 3-0, jadi mereka harusnya hanya menunggu dan biarkan Madrid datang, mereka akan mencari momentum di situ. Jadi kalau melihat dari inisiatifnya, Madrid mencoba sebenarnya bermain lebih agresif, mencoba memegang bola, tapi benar tadi secara strukturnya, secara sistemnya kayak tidak berjalan sebagaimana mestinya, nggak ada kayak chemistry dan kohesi yang berjalan dengan sangat baik. Jadi kayak benar-benar bermain liar aja, mengandalkan individual masing-masing pemain, Vini, Mbappe, Bellingham, tapi gue nggak melihat harmonisasi. Makanya gue sempat kemarin waktu terakhir gue hasil dari leg pertama itu, gue sempat sama Mas Aryo sama Coach Yasin, gue bilang kalau Madrid yang waktu balik remontada lawan PSG, Chelsea dan City, itu secara chemistry mereka udah jadi. Jelas. Oke lah, mereka baru ditinggal siapa waktu itu ya? Zidane. Zidane ya? Enggak. Casemiro. Oh ya. Casemiro gue lupa deh waktu yang Benzema yang comeback itu. Maksud gue, mereka waktu itu dalam posisi udah gak ada Ronaldo, gak ada Bale, tapi mereka punya Benzema, punya Vini yang udah ngerti cara mainnya gimana. Nah, Madrid yang sekarang, Vini sama Mbappe itu masih berusaha mencoba mengurangi ego mereka untuk bisa menjalin chemistry satu sama lain, tapi belum ketemu yang benar-benar pas gitu kan. Kadang-kadang Vininya yang kelihatan malah hilang banget, Mbappe-nya bisa bersinar, kadang-kadang Mbappe-nya harus ngerem Vininya yang bersinar, tapi belakangan yang kita lihat adalah Vini hampir hilang total, Iya. Mbappe-nya yang mencoba lebih bersinar, tapi beberapa pertandingan terakhir juga Mbappe juga seret gol juga kan. Jadi itu yang gue lihat perbedaannya adalah Madrid yang sekarang sama Madrid yang kemarin kita lihat terakhir di era dia bisa comeback menjadi juara setelah mengalahkan 3 tim yang mungkin menjadi kandidat juara juga. Dan musim ini lo jangan pernah meremehkan Arsenal. Gue dari awal selalu bilang Arteta tuh menurut gue pelatih yang underrated lah. Gue selalu bilang kan, walaupun gue di awal suka bercandain Koci dan fans Arsenal, Arteta ini benar-benar pelatih yang menurut gue dari awal tuh ngasih lihat identitas, filosofi, dan tahu maunya terlepas dia mungkin udah 5 tahun berjalan, mau tahun ke-6, tapi dia kan step by step menunjukkan progresnya, buang-buangin toksiknya, buang-buangin ego pemainnya, karena gue yakin nih pelatih yang gak suka ada ego tinggi nih. Makanya gue gak yakin dia bisa ngelatih kayak Mbappe, Vini di sana, kecuali memang sebelumnya udah pernah ketemu, kayak misalkan di City udah pernah ketemu, atau mungkin dia pernah kenal sebelumnya, tapi gue gak yakin dia mau ngambil 2-3 pemain dengan karakter yang seperti itu. Kalaupun musim panas dia bilang katanya mau nyari striker world class, oke lah, mungkin dia akan memberikan compromise untuk satu striker dengan ego yang mungkin akan mengganggu ruang ganti, tapi mungkin cuma satu. Tapi itu juga belum ada jaminan kan di striker high profile, usia udah matang datang ke Arsenal. Mungkin dia nyari striker yang ujung-ujungnya Sesko, ujung-ujungnya mungkin yang masih profilnya belum promising lah, yang masih bisa diatur secara egonya. Nah, balik lagi ke gamenya, gue melihat ini, lo kalau ngomongin Arsenal, lo lihat, bayangin seorang Kiwior bisa menjaga kesulitan di belakang. Ada Saliba di sana, walaupun Saliba kemarin mainnya nggak begitu bagus, tapi ada blok-bloknya yang juga bahaya. Dan Raya yang juga dibilang, ya oke lah, gue juga bilang Raya bukanlah kiper yang world class, tapi ya ini kayak Valdes di Barcelona aja dulu ya. Cukup gitu, sama kayak Szczesny di Barca sekarang.
Lu nggak butuh kiper high profile ternyata atau kiper banyak gaya ternyata untuk bisa. Paling nggak kipernya nggak bikin error. Iya itu aja, walaupun emang dia suka bikin error di liga ya, cuman somehow ini dia show up gitu di dua leg ini. Jadi menurut gua Arteta adalah one of promising manager yang ada. Kalau lu bilang udah 6 tahun, come on, dia baru ngelatih di mana sih selain di Arsenal gitu kan. Jadi ini pelatih yang menjanjikan lah untuk ke depannya dia ya kan. Tadi menarik Panji bahas soal Kiwior ya gitu, bahwa orang banyak yang mengernyitkan dahi bahwa wah Gabriel gak main, Kiwior yang main, selesai udah ini. Iya. Lu menghadapi Mbappe, lu menghadapi Rodrigo. Karena kan Kiwior kan di sisi back tengah sebelah kiri. Iya. Artinya sayap kanan dari Madrid atau penyerang tengah dari Madrid tentu akan berhadapan dengan Kiwior. Iya. Tapi buat yang tahu, Kiwior itu selama 3 bulan 4 bulan terakhir emang menjadi unused subs di Arsenal, dan selama itu juga dia benar-benar berlatih, ngedein masa ototnya. Dia berlatih sendiri juga untuk siapa tahu ada momen penting buat Kiwior, dan terbukti ada momen penting, dan momen penting itu adalah saat menghadapi Madrid saat ini gitu. Dan luar biasa di 2 leg ini Kiwior, ya Panji juga tadi udah bahas, lu sebagai back juga pasti kan bisa melihat lah apa gak mudah juga lu ganti temen bagi seorang Saliba, dan sekarang lu punya tandem seorang Kiwior yang mungkin orang ya so-so lah, nggak begitu yakin sama Kiwior, dan tapi membuktikan bahwa ini salah satu elemen penting bagi Arsenal juga, dan ini juga menjadi alasan kenapa Arteta bagus. Banyak pelatih Ji yang oke, kita jelek gara-gara back kita cedera. Kita jelek karena back inti kita absen. Tapi saat lu punya sistem yang jelas, saat lu punya sistem yang pemain dan pelatih itu bisa synchronize, ini yang terjadi gitu. Dan ya meskipun gue juga harus balik lagi ke game bahwa emang nggak banyak yang ditawarkan sama Madrid, nggak banyak yang threat atau ancaman yang diberikan oleh Madrid di laga semalam, kecuali emang Vini takes on dari sebelah kiri, mungkin dia tandem dengan Alaba di kiri juga untuk crossing, tapi selebihnya nggak ada yang benar-benar dilakukan gitu, kecuali lu takes on ke dalam, ada beberapa yang jatuh, tapi ada beberapa juga yang lewat, tapi selebihnya ini bukan Madrid yang semengancam itu gitu. Dan gue harus bilang Madrid tanpa Mbappe lebih serem. Ya, menurut gue juga. Ya, mungkin Madrid dengan Mbappe akan lebih serem di saat emang Mbappe-nya on fire, lagi form of the day-nya lagi bagus. Tapi kalau Vini diberikan space lebih besar, itu gila. Lebih nyetel lah, secara chemistry udah berjalan seperti biasanya, karena ketika mereka mengandalkan Vini, timnya ini seperti udah tahu bermain seperti apa. Tapi kalau sekarang ada Mbappe, ada Vini, lu harus menemukan formal baru dan membagi gitu kan. Iya, walaupun Mbappe udah bikin gol cukup banyak di Liga, ngejar Pichichi juga sama Lewandowski. Cuman gue yakin, karena gini, gue baca di sosial media juga dan yang fans di sana juga di Spanyol, bahwa ini bukan hanya Madrid kalah di Arsenalnya, bukan sekedar itu, tapi gimana cara Madrid kalah itu yang fans Madrid ini lebih kecewakan gitu. Kok bisa lu main di kandang, lu perform seperti itu. Oke, di menit 0 sampai babak pertama itu mungkin teriakan itu lebih kenceng, lu punya optimisme yang lebih tinggi, tapi begitu menit 60, 70 kok gini-gini aja nih gitu. Itu pelan-pelan udah mulai redup juga, karena emang kesulitan Madrid itu. Udah gitu ditutup dengan golnya Martinelli lagi ya. Maksud gue ini pemain yang ini, kalau gue kan di offside 2 sama Koci saling bahas Martinelli, Garnacho gitu kan. Mereka bilang, kalau Koci selalu bilang ini 11-12 lah pemain yang cuma ngandelin atas kerja, ngandelin otot, ngandelin lari, tapi nggak punya visi, nggak punya kualitasnya, nggak ada gitu kan. Tapi gue bilang dalam sebuah tim lu butuh orang-orang kayak dia gitu. Lo kan dulu eranya Ferguson lah mungkin. Lo siapa sih bisa ngeliat seorang John O'Shea masuk starting line up MU? Mungkin dia bukan pemain starternya MU, cuman udah berapa kali dia muncul di starting line up MU. Dan ada terus untuk menggantikan main-main lain, bisa di back kiri, bisa di back kanan, bisa di gelandang mana. Nah, Martinelli menurut gue walaupun bukan pemain yang versatile, tapi dia pemain yang memberikan kontribusi sangat tinggi untuk Arsenal. Work rate-nya bagus, dia mau track back, dia sering buka ruang juga, walaupun secara gol sama asisnya musim ini menurun dibandingkan yang 2 tahun lalu. Tapi menurut gue ya kadang tim butuh pemain yang berkorban seperti ini ya. Tinggal lo mencari talisman-talismannya lah, ikonik-ikoniknya. Di sana ada Saka. Oke, kalau lo memang butuh striker yang memang musim depan butuh tambahin striker lagi, lo butuh tapi orang-orang dengan orang yang gak punya ego seperti Martinelli untuk bisa memenuhi squad lo ini. Dan ternyata menurut gue Martinelli so far membuktikan dia adalah pemain yang bisa diandalkan oleh Arteta, walaupun dari dalam jumlah golnya sering harusnya bisa lebih ya dia. Iya, Martinelli mungkin Martinelli dan Arteta nonton Offside Duo ya, ngobrol lu sama Coach Justin, bahwa emang dasarnya emang ini pemain ngandelin speed, ngandelin otot. Bener. Nunduk. Itu kita nunduk, kita udah tahu itu. Cuman
dalam beberapa bulan terakhir kelihatan visinya makin ada. Dalam 2 game terakhir aja nggak usah jauh-jauh. Iya. Passing dia ke Saka dengan back heel itu kelihatan bahwa yes dalam situasi sekecil itu pun dia bisa memberikan assist yang baik banget. Terus juga assist dia kalau dari sayap kiri juga makin matang. Takes on dia dengan Lewis Kelly tandem barunya sekarang di back kiri. Terus sekali gila sih menurut gua. Oh, Dia pemain yang menurut gua main muda tapi udah Nggak ada berani. takut. Nggak ada takutnya benar Iya. dan nyolot gitu kan. Tapi nyolot. nyolot dalam arti bagus. Lu Iya, nggak iya, inferior harus. sebagai pemain muda gitu kan. Ya karena normalnya kan pemain muda kan apalagi ketemu Sungkan. sesama Bellingham contohnya Iya, sama-sama betul. Inggris nih kita Iya. gitu kan. Dan itu harusnya kan menjadi ada inferior kompleks lah paling nggak Iya, iya, sedikit lah gitu. Cuman Lewis Kelly benar-benar nggak kayak pemain di usianya, nggak kayak pemain yang ada di tim yang segitu menyerang. Ini cocoknya main di Inter gitu, cocok yang emang tahu cara bertahan dan Lewis Kelly ada di situ dan Kelly dan juga Martinelli di sisi kiri Arsenal bersama Rice bersama Merino yang benar-benar roaming kemana-mana. Ini buat gua cukup menjanjikan. Iya. Cukup menjanjikan. Gue nggak mau bicara banyak soal juara atau Iya, apa. iya, iya. Cuman fans Arsenal pun bahkan lu sebagai bukan fans Arsenal pun bisa bicara bahwa Luis sekali bagus, Martinelli di kiri membaik. Kuncinya adalah Martinelli jangan cedera. Iya. Karena Martinelli adalah beberapa musim terakhir saat dia balik dari cedera jarang bisa langsung kick on Iya, iya, gitu. benar, Itu yang membedakan Martinelli dengan mungkin Saka mau cedera kemarin lama begitu balik lagi golin. golin langsung oke gitu. Walaupun kemarin gua nggak ngerti kenapa Saka Panenka ya itu jelek penalti. Aneh banget sih Itu penalti aneh, itu itu penalti aneh karena ini momen penting, lu bisa kill the game di menit seawal itu, Iya, iya. itu bisa menyelesaikan dan mengirim fans Madrid pulang lebih cepat sih. Iya. Dan juga di Arsenal satu pemain yang memang nggak cuma leg pertama cuman tendangan dari free kick doang golnya, tapi di leg kedua tadi gue juga ngeliat anjir nih Declan Rice. Inilah kenapa dulu gue waktu dia masih di West Ham gue pengen banget dulu MU datengin dia eranya Ole kan Ya lu pengen banget kan. Gue suka banget sama Declan Rice, Iya. makanya dulu gue pernah debat sama Koci. Ini pemain bagus apa enggak? Gue bilang ini yang pemain dihargain itu mah cuma pemain 20 jutaan iya, itu ya. menuju World Cup menurut gue ini karena dia DMF yang sangat menurut gue di mana ya, di Inggris ya terbaik menurut gue DMF ya. Bahkan di dunia one of the best lah. Dan di Arsenal menurut gue perannya makin komplit lagi, dia dimajukan sedikit ke depan, Di 8. lebih bisa menjadi mencetak gol juga. Dan kemarin gila gue lihat berapa kali dia bikin Bellingham frustasi, Fight ya. bikin pemain-pemain tengah Madrid benar-benar kalah kelas. Jadi emang gila sih Declan Rice tuh gimana ngeliat transformasi di bawah Arteta ini gimana? Iya, Declan Rice jauh sebelum di Arteta adalah dia emang disiapkan menjadi pengganti Mark Noble di West Ham. Nama yang Mark Noble Kelasnya jauh sih tapi bukan, Noble tapi iya, iya, bagi West Ham iya, Noble itu sesuatu gitu, Iconic lah, iconic gitu, dan iya. nggak gampang lu bisa ada di level Noble. Nah, Iya. menjadi profil seperti itu nggak mudah karena pemain West Ham ya udah week in week out itu mungkin cedera, diambil sama klub lain. Tapi Declan Rice yang udah berkali-kali diincar sama tim lain, tapi tetap stay di West Ham. Nah, pada akhirnya ada tawaran dari Arsenal cukup besar, pada akhirnya join dengan Arsenal walaupun ada beberapa klub juga yang minat. Dan sejak join ke Arsenal, dia tidak hanya dipersiapkan untuk menjadi gelandang bertahan. Betul. Walaupun secara profil pemainan, dia menjadi gelandang yang bisa pengangkut air, Iya. box to box, benar-benar menyambungkan dari back ke depan, dribbling bagus, Iya. passing oke. Tapi lebih jauh dari itu, Arteta menyiapkan bahwa ada peran yang jauh lebih besar untuk Declan Rice. Ya. Bahwa dia dipersiapkan ada space di kiri luar dari Arsenal itu yang di antara winger dan back kiri ini akan sangat luas karena back kiri Arsenal ini kadang-kadang dia invert menjadi central midfielder. ya. Nah, lalu harus ada yang dimanfaatkan di kiri luarnya. Itulah peran diisi oleh Declan Rice. Kadang-kadang menyeruak masuk ke dalam kotak penalti juga, shoot juga. Sekarang menjadi set piece taker. Iya. Menjadi pemain yang makin lengkap, menjadi pemain yang makin kuat dan secara mental memang dia bukan yang aneh-aneh. Ya. Dia biasa aja, plain, bukan pemain yang suka ya kalau lu bandingin sama Bellingham. Ya. Kalau lu bandingin sama Bellingham semalam ya beda karakter. Ya. Bellingham lebih yang mencak-mencak mencoba Marah-marah. iya yang kakinya masuk itu juga tuh yang parah di sih. pinggir lapangan. Iya, iya. Ya pada akhirnya sih kelihatan lah gitu mana yang pada akhirnya kurang sorotan dan pemain yang lebih terlalu disorot gitu midfield dari dua pemain itu. Cuman buat gua ya Declan Rice benar-benar menutup dan ngebosin lini tengah di pertandingan semalam dan ya 3 midfield Madrid nampak beda kelas dengan Arsenal. Ya sedikit sekarang kita pindah sedikit ke Madridnya, ngelihat bagaimana ya backnya menurut gua kemarin sempat di era 2 bulan lalu mungkin Madrid ada sedikit membaik dari pertahanan. Orang juga banyak memuji peran dari Raul Asensio yang memang dari muda Yes. bisa menembus tim Termasuk utama. Dan tapi gue bilang waktu itu gue bilang ini pemain menurut gue belum bisa dibilang the next Sergio Ramos. Oh iya. Karena kan orang bilang the next karakternya Sergio mungkin, Ramos. Ya. karakternya mungkin. Tapi kan
kita ingat Sergio Ramos itu bukan dari Madrid loh. Bukan, Dia kan Sevilla. dari Sevilla akhirnya pindah ke Madrid. Makanya gue bilang dia the next Nacho. Walaupun Oh. Nacho di awal sebagai pemain cadangan, pemain yang versatile di mana-mana aja mau, tapi kan belakangan dia menjadi pemain kunci di Madrid, bahkan jadi kapten juga Kapten kan. nomor Dan 6. perannya sangat besar waktu di akhir-akhir Madrid menjadi juara di bawah Ancelotti juga kan. Jadi menurut gue Asensio ini harus membuktikan dulu dia bisa menjadi pemain yang konsisten dalam beberapa musim, kelasnya naik, baru bisa bilang kelasnya world class ataupun menuju levelnya Sergio Ramos. Tapi sebelum itu gue bilang dia the next Nacho. Tapi gue lihat kemarin ketika pemain-pemain utamanya balik, gue nggak yakin dia akan langsung menggeser semua pemain-pemain utamanya balik. Makanya kan waktu si Alaba, Rudiger sama si siapa lagi kemarin ya? Alaba, Rudiger ya udah pada sembuh, dia dirotasi berkali-kali kan. Ya. Nggak Kadang lagi. Tchouaméni yang main. Nah, kadang-kadang Tchouaméni juga. Jadi nggak murni selalu menjadi starter di Pilihan sana. utama. Apalagi kalau ada Eder Militao, mungkin belum tentu dia akan jadi starter. Dan Iya. menurut gua kemarin dia mainnya nggak begitu bagus. Ya walaupun Rudigernya lebih parah ya. Tapi menurut gua kemarin dia juga nggak begitu bagus. Hanya ngototnya, tapi menurut gua nggak sesolid itu dalam bermain kemarin. Tapi ya ini pemain muda masih panjang. Tapi di luar dia, menurut gua semuanya berantakan. Rudiger, Alaba, Vasquez. Ivan Vasquez, menurut gue tuh berantakan banget secara permainan. Dan Fran Garcia, emang Fran Garcia secara defense gak begitu bagus ya. Dan ini yang gue bilang, Madrid punya problem bahkan dari musim lalu gue bilang, Madrid tuh punya problem dari sisi defense-nya. As a system, as a unit, mereka bertahan tuh seringkali nggak kelihatan solid tapi mereka ketolong sama Courtois, atau pas Courtois nggak ada, Lunin oke. Lunin lumayan juga di awal musim ini. Mungkin gue lihat juga banyak peluang-peluang dari striker lawan yang agak-agak bapuk Mentah. finishingnya dari striker lawannya, yang membuat mereka terlihat tidak banyak kebobolan dari kebodohan bertahan. Tapi lu ngelihat Alaba sekarang, menurut gue Alaba udah lewat masa peaknya. Rudiger juga pelan-pelan harus regenerasi. Militao juga, kalau lihat Militao itu sebagai defender, ini orang maunya nyerang apa maunya bertahan Iya, gitu kan, dia iya. emang suka banget maju kan. Jadi Madrid kayaknya harus kembali memikirkan nanti strategi transfernya di musim depan untuk membenahi backnya, karena DMF mereka tuh nggak ada yang benar-benar solid Tchouaméni, Camavinga, ya Valverde menurut gua nggak bisa bilang DMF murni lah, karena dia lebih suka maju juga, kadang jadi sayap juga. Jadi dia butuh pemain yang benar-benar bisa menjadi bos di That's why lini belakang, di lini tengah gitu. gue bilang Trent Alexander-Arnold didatangkan itu untuk jadi midfielder, bukan untuk jadi fullback. Kalau fullbacknya Trent ya Mampu sih dia. nggak mampu. Tapi dia juga nggak bisa mainin tempo sih menurut gua. Maju TA tuh juga, nggak bisa betul, megang betul. tempo dia kan lebih ke crosser. Coba balik lagi ke Asensio ya. Iya. Iya, dia masih muda, Betul. dia butuh jam terbang. Cuman kita bisalah kita Panji apalagi udah nonton bola cukup lama lah. Jadi bisalah melihat bahwa oke, ini talenta. Oke, ini talent gitu. Iya. Yang gue sayangkan adalah kalau di usia semuda itu, ini pemain hanya belajar atau fokus bermain keras, Ya. bermain nyakitin lawan dalam tanda kutip, misalnya menyakiti lawan secara ya yang lu lihat semalam dia menghadapi Arsenal. Buat gue bakal sayang. Ya. Buat gue bakal sayang karena secara raw material ini pemain buat gue bagus banget. Gue masih inget passingnya ke Bellingham jarak jauh. Ya. Ini pemain luar biasa. Ini mungkin bakal bisa menjadi pemain yang paling tidak mendekati Sergio Ramos, mungkin. Ya. Kalau emang trajektorinya tepat, karena ya Sevilla dan juga Madrid dulu dilatih oleh pelatih-pelatih luar biasa juga. Ramos belajar dari pelatih-pelatih hebat. Ya. Dan buat gue, orang kan bilang bahwa dengan hasil ini mungkin makin berat Ancelotti stay di Madrid. Ya. Nah, gue butuh nanti, dan Madrid butuh, dan Asensio juga butuh pelatih baru yang bisa mengorbitkan atau bisa mengeluarkan potensi terbaik dari pemain-pemain muda kayak Asensio ini. Karena ini pemain Raul Asensio dan pemain muda lain Madridnya juga luar biasa. Dan kemarin bertahan dengan baik, hanya koordinasi lini belakang lagi-lagi kelihatan gampang banget ke expose. Kalau Arsenal lebih klinis aja sedikit, mungkin bisa kill the game dari awal. Ya. Cuman ya buat gue terlalu cepat kalau kita untuk ngejudge seorang Asensio. Betul. Sayang banget. Cuman kalau Alaba dan Rudiger ya kita boleh ngejudge. Ya. Alaba selesai. Ya, selesai Alaba udah terlalu tinggi, terlalu tua dalam Dan tanda injury kutip. prone juga Injury masalahnya. prone untuk Real Madrid, untuk tim sebesar Madrid. Yes, mereka butuh pengalaman dari Alaba, betul. Tapi ya secara permainan justru ini akan merepotkan Madrid dalam jangka panjang gitu. Iya. Yes, dia emang murah. Dia Iya, mendatangkan iya. karena murah. Kita sama-sama tahu. Cuman secara permainan paling tidak kelihatan riskinya atau resikonya tuh kelihatan, dan itu benar-benar dimanfaatkan oleh lawan. Bukan hanya Arsenal sekarang, bahkan di La Liga pun itu kadang-kadang menjadi sisi yang benar-benar diekspos sama lawan. Dan itu berkali-kali kejadian. Dan di tengah Rudiger
Yes, dia pemain yang keras, dia pemain yang bisa nutup space. Nggak. Cuman kan nggak bisa konsisten 90 menit. Iya. Dia nggak bisa selama 90 menit bermain seperti itu. Dia fokus ke lawan. Dia fokus ke nyerang emosi lawan, mental lawan. Secara pertahanan kadang-kadang suka banyak yang ditinggal. Iya. Kalau perhatiin 4 Madrid ini saat lawan megang bola, khususnya Arsenal semalam. Dalam skema 4 back, saat ada lawan di depan dia kan bakal ngejar satu. Ini nutup. Iya. Nah, kadang-kadang Rudiger ngejar, nggak ada yang nutup. Iya. Ini yang dimanfaatkan oleh Arsenal dan sayangnya Arsenal kurang titis. Tadi kita lihat statistiknya. Passing Arsenal sebenarnya nggak begitu banyak. Iya, 77%. Cuman karena dimanfaatkan oleh Arsenal dengan baik, memanfaatkan space yang ditinggalkan oleh back Madrid yang nggak kembali ke tempatnya, ini bakal berbahaya. Dan kalau emang awal musim depan tidak ada peremajaan dari lini belakang Madrid, kacau sih. bahaya Ji. Iya, dan gol Saka menurut gue tuh nggak boleh terjadi sih. Nggak boleh di level seperti ini. Dari Declan Rice cuma ngasih sodor bola kosong itu, walaupun memang Merino ya? itu kelas bisa dibilang ya itu kualitas dari permainannya Arsenal juga. Cuman itu benar-benar busuk sih dari koordinasi defense-nya Rudiger dan juga Asensio kan. Jadi ya tim sekelas Madrid harusnya nggak boleh melakukan itu. Apalagi Ancelotti kita tahu dulunya ngelatih Milan, ngelatih tim yang memang membangun dari belakang, main pragmatis, harusnya kuat dari si defense-nya, bukan dari permainan nyerangnya gitu kan. Sebenarnya itu poin bagus dari Panji tadi, bagaimana Ancelotti itu terbiasa build up dari belakang. Kemarin beberapa kali emang dicoba Ji, tapi begitu dia pas dari misalnya ya Courtois passing ke Alaba ke tengah lagi. Nah dari tengah begitu mau ke depan kepotong lagi. Ini yang membuat Madrid pun akhirnya kesulitan untuk mengembangkan permainan. Kualitas passing mereka nggak sebagus itu dari belakang ke depan. Ini yang membuat Arsenal yang benar-benar ngepres setinggi itu membuat Madrid susah nih, akhirnya long ball lagi, flank lagi, gagal lagi. Sementara Madrid pun tahu lu mau main flank sampai lu nggak punya seorang goal getter susah. Mbappe, lu harapkan running behind, nggak juga. Justru di luar kotak penalti ini nunggu, di luar kotak penalti untuk dipassing, untuk pada akhirnya nge-shoot satu kotak. Cuman kan ini bukan diharapkan oleh Madrid. Saat lu pengen bermain dengan flank, lu diharapkan punya seorang goal getter di tengah yang bisa menjadi fox in the box. Standby di situ. Paling nggak Jose lu melakukannya musim lalu. Iya, makanya Courtois bilang siapa Courtois yang bilang di presscon itu ya. Zaman kita remontada itu kita punya Jose Lu yang selalu ada di sana untuk bisa menerima bola-bola crossing. Kita bermain banyak crossing. Tapi nggak ada orang yang nyambut di sana kan. Berarti valid omongan gua. Apa siapa? Main Madrid tuh ada yang bilang di presscon itu. Jadi memang orang meremehkan peran Jose Lu di era itu ya. Termasuk gue sebenarnya juga meremehkan secara kualitas Jose Lu bukan pemain yang mentereng, tapi memang secara posisi dia perlu di sana ya. Nggak usah Jose Lu lah. Benzema juga kalau di sana selalu ada di sana kan, menjawab di sana. Dan menurut gue Ancelotti harus mencari nih Mbappe dan Vini ini gimana membagi perannya. Apakah mereka hanya bermain 4-4-2, jadinya nggak harus melebar sana sini flank doang, tapi memang mereka membagi perannya dua kotak saja, atau memang seperti apa? Nah, masa depannya menurut lo? Karena menurut gue simple as that. Di presscon juga Ancelotti bilang, di wawancara dibilang ya kita memang kalah dari Arsenal. Arsenal bermain sangat baik. Kita punya momen bagus dalam sepak bola. Ini adalah set momen dalam sepak bola yang memang harus dijalani, dan dia mendoakan Arsenal akan meraih hasil terbaiknya. Tapi menurut gue itu banyak pelatih yang mungkin karena dia udah terlalu sukses ya di Madrid ya, jadi dia nggak ada excuse, nggak ada ini lagi gitu-gitu kan. Jadi menurut gue, tapi menurut gue ini sebuah kegagalan besar nggak sih menurut gue? Apa memang sebenarnya dengan dia kalah di sini dia bisa fokus ngejar di La Liga, sementara Barca juga masih harus membagi perannya di 3 kompetisi walaupun akan ketemu juga di Copa del Rey? Atau menurut lo udah waktunya ganti hanya dalam semusim jelek ini? Udah perlu ganti. Karena dan apalagi dari tawaran dari Brazil juga, terus juga Madrid perlu ada sebuah pergantian bahwa rasa lapar itu tetap dijaga oleh tim sebesar Madrid gitu. Dan kita lihat juga ini depan Madrid semuanya kan dasarnya winger. Iya. Rodrigo winger, Mbappe winger, Vini winger, nggak ada yang menjadi penyelesai akhir. Nah, secara permainan Ancelotti ini udah mulai terlalu ke-expose dan udah mulai terlalu ketebak sama lawan gitu. Pada akhirnya mereka akan bermain long ball, mencoba numpuk main di final third pun pada akhirnya hilang bola juga. Gampang sekali ketebak sama pelatih lawan, dan kalau beruntung pelatih lawan itu bisa memanfaatkan kurangnya Madrid menjadi sebuah serangan. Dan
kalau untuk mencari pelatih baru, buat gue sih sangat make sense gitu. Karena dari yang dilakukan beberapa kali pekan terakhir juga Ji, kita udah bahas kesalahan demi kesalahan Ancelotti di atas lapangan, pemilihan permainan, pemilihan pemain dan juga penempatan skema permainan kadang-kadang nggak on point. Pemain yang gue bilang tadi kayak Arda Güler. Gak cedera, ada di bench dan fit banget gitu, siap dimainkan. Kalau lu memang pengen main crossing, ya lu butuh crosser. Dan lu harusnya bisa memaksimalkan pemain kayak begitu. Kalau lu memang pengen text on, ya oke, lu bisa Mbappe di kanan, Vini di kiri, lu text on di tengahnya ntar Bellingham kayak siapa buat jadi false nine. Banyak sebenarnya bisa dilakukan, cuman gue nggak melihat hunger atau rasa lapar dari Ancelotti. Yes, emang. Udah terlalu zona nyaman kali ya. Nah itu gue takutnya di situ, dan sayang banget buat Madrid karena Madrid ya salah satu tim terbesar di dunia lah, nggak bisa lu datang ini aja nih pertama kali nih kalah di quarter final dalam 20 tahun terakhir di tangan Arsenal. Artinya bahwa catatan rekor mereka tuh bagus banget, dan waktu gue bicara di sini di tackle bebas ya, gue bilang bahwa ini tuh tahun transisi bagi Madrid. Kedatangan Mbappe itu benar-benar berdampak. Betul. Walaupun emang enggak membayar atau nilai fee transfer, cuman secara keuangan itu terkena banget gajinya gede, belum fee-nya buat klausulnya betul, agentnya. Artinya bahwa itu banyak hal yang harus diperbaiki dan juga dihemat oleh tim ini untuk menyeimbangkan raca gitu. Nah, gue yakin tahun depan dengan pelatih baru dan juga dengan kesegaran di balance keuangannya, Madrid bisa bicara jauh lebih baik dibandingkan tahun ini. Ya kita lihat ya, tapi menurut gue hasilnya nasib Ancelotti itu tergantung dari sisa 2 partai lainnya ya, sisa 2 kompetisi lainnya, di mana ada Copa del Rey di sana yang juga akan El Clasico lawan Barca, karena itu bukan cuma sekedar final tapi ada gengsinya El Clasico ditambah hasil di La Liga. Menurut gua ketika dia berhasil mencuri La Liga dari Barca dan juga bisa menangkan Copa del Rey, itu akan menjadi sebuah hiburan atau perbaikan musim untuk Ancelotti dan bisa menjadi menyelamat karir dia di Madrid. Walaupun mungkin ya Ancelotti udah bilang kalaupun diganti ya ganti aja, apalagi kan memang dia sudah memberikan segalanya juga untuk Madrid. Nothing tulus lah buat Ancelotti sebenarnya. Kita pindah dari Madrid Arsenal nih, gila setengah jam sendiri. Emang nggak salah gue ngundang Aldi ngomongin Arsenal Madrid karena udah menguasai segalanya ya. Kita pindah ke partai yang juga nggak kalah serunya tapi mungkin dari kualitas pertandingannya gue agak sedikit kecewa. Di mana di sana Bayern Inter Milan dan juga Bayern Munchen ya. Inter dan juga Bayern, gue melihat Inter secara back agak shaky, secara build up-nya nggak serapih di leg pertama dan agak berantakan. Tapi ya somehow Inter bisa lolos ke semifinal dan juga bisa membalas ketika mereka dibobol duluan oleh Harry Kane gitu, dan bereaksi yang sangat tepat, langsung 2 gol. Dan di akhir-akhir walaupun dibombardir, mereka bermain defense dengan sangat solid ya. Jadi ya menurut gue ini nggak terlalu membanggakan, nggak terlalu menarik untuk ditonton, tapi cukuplah untuk Inter bisa mengalahkan Bayern yang tadinya difavoritkan comeback lah secara kualitas di atasnya Inter lah. Kemudian 4 pertandingan terakhir di UCL di Giuseppe Meazza atau di kandang Inter nggak pernah dimenangkan oleh Inter. Kemarin walaupun nggak menang, tapi menurut gue perbaikan, seri dan membawa mereka lolos. Gimana lo melihat dari permainan kemarin keduanya? Ya tentu gak banyak ya, gue nggak bilang nggak banyak yang menyangka bahwa Inter bisa seperti ini di 2 leg saat menghadapi Bayern. Yes, emang lini pertahanan Bayern banyak yang ada beberapa pemain yang cedera dan itu jadi alasan bagi Vincent Kompany bahwa yes, kita shaky karena pemain kita cedera. Gue yakin bahkan kalau dengan Bayern menggunakan back terbaiknya nggak akan jauh berbeda. Ya. Karena apa? Bukan soal pemainnya, tapi cara sistem mereka bertahan itu sangat gue nggak bilang jelek ya, cuman nggak jelas gitu, membuat gue kayak they don't know how to defend. Mereka kayak ini tahu cara bertahan nggak sih, cara nutup space gitu loh. Ini kayak basic football yang nggak dilakukan. Bahkan pelatih mereka ini kiper back legendaris loh. Tapi benar-benar di lapangan tuh luar biasa gampang banget ke expose. Inter nggak sebagus itu. Inter semalam jauh dibandingin leg pertama. Inter gue bilang tidak sebaik itu, dan cuman paling nggak inilah saat lu punya pelatih yang tahu pemain lu, strategi yang simple banget tapi tahu memainkannya, pemain baik pemain inti dan juga cadangan Di Augusto dan juga Di Marco tahu menjadi fullback yang bagus seperti apa. Artinya bahwa ini simple, ini sederhana, tapi lebih dari cukup untuk mengantarkan Inter bicara banyak di Liga Champions tahun ini. Lihat rekor kebobolan mereka tahun ini. Bener. Luar biasa banget gitu loh. Banyak, Somernya luar biasa loh. Makanya
orang bilang, aduh ya walaupun ini kalau Sommer pindah ke, orang bilang pindah ke MU aja bang, jangan bawa ke MU, semua pemain Jangan ke MU dong. jadi jelek. Ngerusak karir Tapi Sommer. serius loh, Sommer dibanding Onana kalau lo nanya, bagusan Sommer kemana-mana karena ini kiper yang bukan kiper build up sebenarnya, tapi dia bisa bermain cukup tenang dengan kakinya, tapi shot stoppingnya juga bagus, commandingnya juga bagus, tapi ya nggak banyak neko-neko gitu. Kalau Onana mungkin gue bisa bilang di Inter lumayan bagus, tapi banyak juga blunder-blundernya, dan ketolong defense Inter di era Onana itu lebih solid menurut gue di era sekarang nggak sesolid era Onana dari sisi defense, chemistry-nya dan lain-lain. Tapi satu sisi gue lihat gila nih Sommer satu pembelian sangat apalagi dia pernah memenangkan kiper terbaik Serie A juga kan, dengan clean sheet-nya juga cukup banyak. Jadi emang luar biasa. Kemudian Pavard, gue kemarin bilang ini kayak Pavard bisa nyetak gol please gitu kan. Nyetak gol pertama buat Inter, anjing lawannya Munchen, dan golnya gol penentu pula, bukan gol yang cuman gol hiburan. Walaupun memang Inter kemarin diselamatkan gol-gol dari scrimmage, bola mati, hasil dari corner, tapi kadang banyak tim yang nggak bisa, ya MU lah let's say, memanfaatkan bola-bola kemelut di depan gawang gitu kan. Jadi ya gue cari, bukannya gue ujung-ujungnya MU, cuman cari contoh aja yang memang tim yang punya history tim besar tapi nggak bisa memaksimalkan peluang-peluang yang di depan mata. Gue coba elaborasi tadi, sebenarnya poin bagus dari Panji tadi bahwa saat Bayern di leg pertama menghadapi Inter, pemain kayak Harry Kane, pemain kayak Olise, kayak Gnabry mungkin lihat bahwa oke, kita kalah space. Oke, Inter lebih pandai memanfaatkan space. Waktu gol dari Fratesi. Gimana itu adalah gol yang udah berkali-kali dilakukan oleh Inter, bahwa orang kok bingung gitu. Wih, Fratesi golnya bagus. Gua aja nggak begitu ngikutin Serie A, tahu Fratesi sering bikin gol kayak begitu di tengah. Inter tuh sering bikin gol begitu mulu gitu. Lah, gua aja nggak begitu nonton tahu gitu kan. Itu tuh based on system. Nah, lu mungkin boleh kalah by system oleh lawan, tapi lu nggak boleh kehilangan momen, lu nggak boleh kehilangan set piece. Nah, ini penting. Saat lu kehilangan set piece, itu mental lu drop. As a team mental lu drop gitu. Dan semalam golnya Harry Kane, emang dari sistem? Enggak, individual skill itu mah. I'm Harry Kane, fuck dan it. itu juga faktor lucknya gede kan, karena dikolongin. Kalau backnya lebih rapat lagi harusnya enggak ini kan? Itu makanya secara sistem Bayern pun enggak yang menawarkan apapun. Inter pun demikian, cuma paling enggak sistem mereka yang sangat amat sederhana, yang enggak bukan gimana, cuma kalau gue bandingin sama Arsenal mungkin sedikit beda Ji. Cuman mereka simple, cuman lebih dari cukup gitu loh. Orang bilang istilahnya template ketebak lah cara mainnya. Cuma lebih dari cukup gitu yang mengantarkan mereka ke final. Betul. Artinya bahwa semifinal belum di. Tahun lalu kan final. Oh iya, 2 tahun lalu. Tahun lalu iya. Dortmund. Iya, jadi buat gue lupa. Jadi buat gue iya emang Dortmund kayak gitu diingat ya, orang banyak yang lupa. Enggak sama sekali. Karena finalnya udah gitu aja gitu kan. Nah makanya gue bilang waktu sama lo apa siapa waktu di DPI bahwa kalau sampai Inter lolos sulit menghentikannya. Makanya gue bilang kalau menghentikan Inter ya sekarang Bayern gitu kuncinya. Cuman Bayern nggak grasp the moment gitu, bahwa lu kehilangan momen. Lu ada beberapa kali nyerang di awal-awal laga juga kita lihat lah berkali-kali, walaupun emang kualitasnya nggak ada di sana gitu. Harry Kane untuk kali Harry Kane dia nggak mendapatkan supply yang seharusnya. Kimmich ya oke, dia bertahan dengan bagus karena emang Inter pun bukan yang ngebombardir berkali-kali gitu. Yang gue pengen highlight dari Inter adalah bagaimana mereka solid secara tim, sederhana secara strategi, namun on point dalam pengaplikasian. Itu buat gue jauh lebih dari cukup. Lu bayangin tim kakek-kakek, Sommer umurnya berapa kan? Itu Ji. Acerbi di atas 35, Darmian udah di atas 32, Calha di atas 30, Mkhitaryan juga udah bisa dibilang nyaris kakek-kakek. Barella kadang cedera, kadang enggak. Iya, jadi gue bilang gila sih, lo bisa bilang ini pemain banyak yang udah tua, kemudian udah masa edar udah lewat, tapi itu menurut gue masterclass-nya seorang Simone Inzaghi gitu. Iya dong. Dia bisa memaksimalkan pemain-pemain yang ada, even kadang-kadang Bisek muncul juga di sana. Iya, ada muda tuh. Carlo Augusto muncul di sana. Ya gue deg-degan sih kemarin sejujurnya ngeliat Darmian kemarin dibombardir sama Gnabry, sama Olise. Cuman somehow Darmian selalu bisa menunjukkan etos kerja yang sangat bagus, dan ya cukup lah untuk bisa membawa Inter sampai ada di level ini kan. Di Serie A dia masih ada di papan atas nomor 1. Di Liga Champions semifinal, di Copa masih akan ketemu leg keduanya bersama AC Milan. Jadi menurut gue ini udah melebihi target menurut gue. Gue kemarin sempat bilang berapa kali dari awal fase grup aja gue bilang Inter pasti lolos grup. Kemudian waktu ketemu 16 besar gue bilang sama coach juga di sini minimal semifinal. Kalau even lawannya Bayern gue bilang gue optimis somehow lawan Bayern. Kenapa? Karena gue bilang Bayern musim ini sejak musim lalu walaupun ganti pelatih ya dia pindah dari Tuchel ke Kompany, gue nggak melihat
Solid. solid itu, sedominan itu, sepowerful itu, walaupun ada membaik lah dari sisi pertahanannya, dari sisi nyerangnya, tapi belum sedominan itu secara unity, secara sistem, secara chemistry-nya. Nah itu yang gue bilang chance-nya besar, apalagi pas kemarin ketemu Inter, nggak ada Musiala, terus nggak ada siapa Upamecano, nggak ada Davies. Cuman Neuer. bukan cuma soal itu, gitu. Lebih ke bagaimana mereka bermain secara tim sepanjang musim ini. Itu. Bahkan di Liga pun awalnya kelihatannya agak dominan, tapi sekarang udah beda 6 poin nggak salah sama Leverkusen, dan bukan nggak mungkin bisa makin deket itu kalau dia nggak menjaga konsistensi. Jadi gue bilang Inter itu punya potensi yang selalu bisa membuat orang yang meremehkan jadi Inter lumayan juga. Mungkin masih ada yang bilang kemarin di kolom komen gue bilang, Bang ini Inter karena banyak lucknya nggak sih? Enggak, lu nggak bisa bilang itu luck gitu, karena Soal apa? dia ada sekarang di semifinal, kemudian di Liga. Ya 2 tahun lalu juga waktu Inter ada di bracket kanan Iya. gampang. Terus Coba lo bandingin Inter sama yang milih. Barcelona deh, dari fase grup sampai fase ini nggak jauh beda secara hitung-hitungannya. Beda Ji. Hah? Pertahanan Inter lebih bagus. Ya iya, itu kalau maksud gue secara lawannya menurut gue juga Barca yang kelihatan solid itu juga nyata lawannya nggak sekuat itu. Inter ketemu Arsenal, ketemu City, dan bahkan nggak kalah dua-duanya. Lawan Arsenal menang, lawan City seri. Leipzig, kalau lu bilang Leipzig mediocre, Leipzig itu nomor 4 loh musim lalu, dan sekarang pun masih nomor 4 apa 3. Dortmund yang bahkan sekarang posisi 8 gitu. Jadi menurut gue kalau dari perbandingan apple to apple-nya, Barca musim ini lebih sedikit untung dari sisi itunya pembagian tim-tim lawannya ya. Walaupun gue bilang kemarin, gue kalau lawan Barca sejujurnya gue agak sedikit kayaknya susah sih Inter. Kenapa? Karena gue Inter loh. Karena pemain-pemain ini nggak cukup punya stamina untuk bisa mengeladeni permainan Barca 90 menit Karena kalau lihat Inter mainnya di Serie A ataupun di partai-partai krusial lainnya, seringkali ketika dia miss rotasi dikit aja, pergantian pemain rotasi, itu akan buyar semuanya. Kemarin gue waktu Bastoni diganti, gue bilang, wah anjing Bastoni diganti. Biasanya yang udah jebol lagi nih. Dan kemarin nyaris jebol kan? Nyaris jebol. Cuman udah nyaris itu yang akhirnya Sommer menyelamatkan Berjibaku itu kan. Tapi itu yang gue bilang, ada miss dikit aja Inter kelar, karena timpang gap antara pemain inti dan cadangannya jauh banget menurut gue, apalagi di back-backnya. Jadi gue bilang lawan Barca gue agak sedikit 60-40 atau 55-45, tapi ya kalau dari sistem gaya main Inter punya potensi untuk bisa itu poinnya bikin Barca kalah. Karena kalau kemarin dia kebobolan 3 gol sama Dortmund sama Guirassy, itu artinya ada yang bisa diekspos sama Inter, iya kan? Iya. Bola transisi itu seperti Inter. itu. Dan kalaupun lihat jadwal pertandingannya, ini adalah 3 hari setelah final Copa del Rey. Ya. Artinya Barcelona tentu harus memilih bahwa mana yang harus mereka prioritaskan gitu. Nggak bisa lu bakal bermain menggunakan full team dalam 2 laga tersebut. Lu harus milih satu bagi Barcelona. Dan permainan seperti Inter yang nggak takut, nggak malu dalam tanda kutip untuk kita lihat back dulu aja. Kita bertahan dulu aja gitu. Serangan sekali 2 kali tapi efektif. Itu benar-benar ditunjukin. Dan kalaupun Barcelona nggak merubah permainan mereka jadi lebih baik sama seperti mereka tunjukkan dalam 3-4 laga terakhir, ini bakal bahaya buat mereka. Bagaimana back Dortmund, Bensebaini segitu bagusnya yang hanya dalam menghadapi Lamine Yamal benar-benar membuat Lamine nggak bisa text on pemain, nggak berani untuk muterin pemain. Ini ada apa gitu? Bensebaini benar-benar menjadi rocking solid. Walaupun bunuh diri yang kemarin ya. Bunuh diri apa sih ya? Happen in football. itu bukan hal yang perlu kita bicarakan. Cuman bahwa dia bisa membuat hampir 90 menit, bisa membuat seorang Lamine Yamal. Ini kita bicara soal Lamine Yamal, pemain yang segitu luar biasanya tapi menjadi kayak pemain yang berbeda. Ini bakal bahaya gitu. Ini bakal bahaya kalau pemain kayak Lama, pemain di tengah Frenkie de Jong dan juga siapapun di sana nanti untuk menemani Frenkie de Jong tidak bossing the midfield, itu juga repot. Backnya juga, lu bermain segitu tingginya high defensive line, tapi saat lu nggak bikin gol itu bakal bahaya. Nah Inter punya antidot dari tim seperti ini, bahwa lu mendingan 2 leg 0-0, 1-0 itu bisa mengantarkan Inter ke final gitu. Nggak perlu gol banyak, tapi Inter mau diajak bantam, ayo, diajak kayak end to end juga ayo. Dia orang bilang bahwa satu angle doang nih Inter, nggak juga. Inter punya beberapa angle permainan yang sama baiknya gitu. Nggak sebagus atau nggak seluar biasa itu, cuman buat gue Inter punya hal lebih dari cukup untuk menjadi penghambat dari Barcelona kalau sampai Barcelona nggak merubah atau memperbaiki performa mereka yang seperti mereka tunjukkan kayak lawan Leganes deh. Iya. Ada bau-baunya tuh ada sebenarnya. Ada bau-baunya tuh ada gitu loh. Jadi buat gue ini harus ada perbaikan. Puncaknya adalah kemarin kalah dari Dortmund gitu kan. Nanti mungkin kita bakal bahas. Cuman harus ada perbaikan dari Hansi Flick.
Ya benar, gue juga melihat dari berapa kali Barcelona ketahan maupun kalah di La Liga dan juga kemarin permainan lawan Dortmund di leg kedua. Yang biasanya yang agak merepotkan adalah tim yang berani bermain defense cukup kuat, membuat Barca agak frustrasi. Sementara punya transisi yang cukup baik dalam counter attack. Itu yang sebenarnya Inter punya senjata untuk bisa membuat Barcelona akhirnya juga kejegal di semifinal nanti. Tapi itu lagi-lagi gue bilang itu benar-benar tergantung nanti kondisi menuju laga lawan Barcelona, karena kita tahu dia masih akan ketemu AC Milan di Coppa Italia itu semifinal, kemudian ada Roma juga di sana, bahkan di minggu ini lawan Bolonya. Kebugaran, faktor tidak cederanya itu akan menjadi pengaruhnya, karena once lo lihat misalkan let's say Hakan Calhanoglu cedera aja atau absen, diganti Aslani, mati Inter. Fratesi nggak punya kemampuan jadi 90 starter 90 menit dan dengan cara main Inzaghi dia punya faktor kejut untuk 20 coming menit, from 10 menit behind cukup. dan menjadi super sub di. Ya. Karena dia ketika dia main, cara bermainnya beda, bukan ketika sama dengan adanya Barella, Calhan dan juga seorang Miki gitu. Dia lebih ke masuk dari tengah sebagai kayak striker bayangan lah. Tapi untuk dari sisi compactness di tengahnya, Trio itu akan masih- membuat celah di tengah, Iya. membuat kalah dominasi di lini tengah untuk memegang bola dengan nyaman ketika Fratesi ada di sana dibandingkan Barella ataupun Miki di sana. Tapi lagi-lagi gue juga nggak melihat Barcelona belakangan juga superior itu, walaupun dia punya pemain yang sangat superior seperti Lamine Yamal kemarin kita lihat di beberapa pertandingan juga kelihatan agak kesulitan untuk bisa se-eksplosif itu. Rafinya juga lagi mulai agak menurun. Tapi ya itu faktor kebugaran. Gue tetap bilang Barca di atas Inter untuk dari sisi peluangnya. Tapi kalau misalkan dia bisa ngalahin Barcelona, udah juara sih. Gue lebih yakin ketika dia ngalahin Barcelona untuk jadi juara dibandingin dia ngalahin Barcelona sendiri dia. Jadi ya masih ada ini loh padahal. walaupun gue tidak meremehkan Arsenal dan PSG ya, tapi dari sisi eksplosivitas menurut gue Barca yang paling ngeri. Ya. Tapi dari sisi permainan menurut gue PSG yang paling sangar dari sisi permainan. Baru Arsenal. Jadi kalau lo lihat urutannya menurut gue Barcelona, PSG, Arsenal sama Inter, gue merasa Sar lah. imbang lah. Karena kemarin kan udah ketemu, Inter bisa menang walaupun secara permainan ya Inter juga dibombardir juga, Matang lah. tapi lebih efektif. Tapi imbang lah. Tapi kalau Barcelona PSG menurut gue dua tim yang secara chance-nya, favornya diunggulin sedikit di atas Inter sih. Tapi Arsenal Inter sih kayak gue bilang di DPI kan. Amin. Gue bilang Arsenal Inter kan. Kalau Amin. ya oke, secara pengen Arsenal Barca lah karena 2006 nih gitu kan. Balas dendam. Cuman kalau pengen kualitas gitu buat gue sih Arsenal Inter ya, bahwa ini bakal menjadi antidot. Oke, ini permainan yang apa namanya free flowing football di Arsenal menghadapi tim solid, rocking solid kayak Inter. Jadi buat gue ya pelatihnya dua pelatih berapa sih umurnya Inzaghi? Inzaghi kayak belum setua itu deh. 45. Iya, dua pelatih muda lah. Misalnya. Dua pelatih muda, Arteta dan juga Inzaghi, dua pelatih muda yang punya skema, punya pandangan soal sepak bola yang luar biasa, tahu cara memainkan pemainnya. Jadi buat gua kalaupun sampai kejadian, oke lah gua mungkin 9 ya. kejauhan lah kita bicara final, cuman buat gua kalau Arsenal Inter Menarik sih itu sidang ya. Jumat yang berbahagia udah. Menarik gitu. Kayak udah lama juga kan Inter gak ke final ya. Udah pernah sih 3 tahun lalu. Iya. Jadi ya jangan sampai Arsenal yang menang ya. Kita pindah dari Arsenal dan juga Arsenal dan Inter juga Bayern Munchen yang pasti lagi-lagi ini akan menjadi tanda tanya lagi untuk juga Kompany, walaupun Kompany juga bilang targetnya mungkin tahun ini bukan Liga Champions dulu karena dia masih akan memastikan dulu gelar Bundesliga-nya yang emang tahun lalu lepas ke tangan Leverkusen, ditambah masih ada Piala Dunia antar klub juga yang akan dilakoni. Ini akan menjadi format baru, termasuk Inter juga akan ada di sana dan juga tim-tim besar lainnya. Jadi memang ini akan menjadi summer yang baru juga buat tim-tim besar yang memang berpartisipasi buat Piala Dunia antar klub, walaupun gue nggak melihat prestisnya nggak ada sama sekali sebesar itu ya untuk mereka memenangkan piala ini. Tapi gue nggak tahu untuk ke depan hype seperti apa. Sedikit kita rekap nih dari dua pertandingan lainnya dengan Dortmund, Barcelona dan juga PSG dan juga Villa. Mungkin lebih ke sedikit dulu dari kalau tadi kita udah lihat sedikit Barcelona Dortmund. Ya nggak begitu ini ya, lebih karena mungkin juga Barcelona sedikit terlena dengan kemenangannya dan juga mereka agak sedikit mengendorkan dari si game mainnya sih. Menurut lo apa memang lagi nggak on form aja dari main-mainnya juga? Iya, yang gue bingung adalah saat Barcelona punya keunggulan 4-0 di leg pertama, kenapa
Apa urgensinya lu bermain high defensive line? Apa urgensinya lu bermain cepat? Jangan tahu satu sistem kayaknya. Iya. Kenapa? Apa yang membuat lu seperti itu gitu? Lu bisa bermain sabar, lu bisa merusak permainan Dortmund dari tengah, lu bisa bermain efektif gitu loh. Karena lu punya segalanya untuk bermain seperti itu gitu. Dan lu Barcelona udah pernah nunjukin itu di beberapa game di La Liga bahwa mereka bisa kok. Frankie De Jong bisa, Fermin Lopez bisa, walaupun masih muda tapi bisa untuk megang bola, aliran bola mereka bagus, kanan kiri belakang cukup oke. Tapi kenapa terburu-buru? Pada akhirnya Dortmund dapat bola lepas lagi serangan balik, dapat bola lepas lagi serangan balik. Itu kejadian dan berkali-kali. Gue gak ngerti apa urgensinya bagi Barcelona untuk bermain seperti itu. Itu satu. Kedua, set piece juga. Gue gak ngerti kenapa Dortmund tiba-tiba cukup efektif set piece-nya dan Barcelona juga defending set piece-nya juga jadi berbahaya. Terus juga pemain, ada yang nampak hilang, ada yang nampak off, bahwa mereka takut kesalip. Gue sih bisa melihat itu, bahwa mereka kayak, aduh ini gimana nih, kayak 4-0 harus itu menjadi cushion leading atau keunggulan yang sangat-sangat nyaman. Itu 4-0 itu ya udah harusnya selesai itu. Cuman ada kekhawatiran kesalip, ada kekhawatiran disalip lagi sama lawan, dan itu kejadian bahwa lu nggak mencoba. Ya gue yakin mencoba, cuma paling tidak lu nggak menunjukkan, paling nggak ke fansnya itu bahwa kita aman, kita bisa bermain sabar, kita bisa bermain mendominasi di laga seperti itu gitu. Mungkin secara position football mereka unggul, cuma secara permainan Dortmund jauh. Dan kalau itu ada tambahan beberapa menit lagi, itu gue sih bisa khawatir sama Barcelona. Karena secara momentum kemarin Dortmund udah megang banget ya, walaupun ada gol balasannya. Cuman ya itu kemarin adalah laga yang mungkin tidak mengenakan buat fans Barcelona, karena gue juga lihat beberapa teman gue, termasuk juga lihat di timeline, even mereka dalam keadaan lolos pun mereka nggak menikmati pertandingan seperti ini gitu kan. Sementara kok dari PSG Villa ini mungkin gue lebih sedikit menikmati pertandingannya dibandingkan nonton Barca juga Dortmund, karena gue nggak nyangka di babak kedua Villa bermain seperti itu di anjay ya. Emang Unai Emery ini terlalu dianggap remeh menurut gue ya. Dulu kalau let's say Emery dikasih kesempatan waktu lebih banyak di Arsenal, mungkin Arsenal juga akan lebih bagus di bawah Emery gitu. Kuncinya itu kedua pihak nggak sabar gitu, kan? Khususnya Arsenal gitu. Cuman ya tadi seperti yang lu bilang bahwa babak pertama ya oke, lebih terbuka, masing-masing mungkin 50-50. Tapi begitu babak kedua, saat PSG punya midfield sebagus Vitinha, John Neves dan juga Fabian Ruiz, yang diharapkan paling enggak lu bisa ngebosin seorang John McGinn aja deh. Lah ini malah John McGinn ya yang ngunci 3 pemain itu. Fabian Ruiz, Vitinha sama John Neves kayak belajar jadi midfield lagi sama si John McGinn. Gimana ceritanya McGinn nerima bola dari Pau Torres dari belakang, bawa bola sendiri ke depan sampai final third. Shooting lah, passing lah. Maksud gue lah ini pada kemana midfieldnya gitu loh. Jadi buat gue Aston Villa sama seperti Dortmund, kalau dapat beberapa menit lagi itu bahaya banget. Rashford. Iya, itu udah Rashford bullshit. Kita perlu bahas juga. Gimana pada akhirnya kita juga bahas di DPI soal bagaimana pemain kayak begini. Pemain yang sebenarnya nggak jelek. Tapi butuh happy, butuh space untuk dieksplor, butuh menit bermain saat diberikan oleh Emery. Lihat. Ini yang dibutuhkan oleh seorang Rashford juga. Ya, Watkins gua harus bilang datang dari bench, nggak begitu memberikan banyak. Cuman ya Aston Villa luar biasa, menunjukkan bahwa mereka walaupun emang pernah juara, cuman ini semi debutan lah, zamannya Peter Witt. Iya makanya cuman ya gue bilang semi debutan di Liga Champions, tapi nggak menunjukkan inferior kompleks masuk quarter final. Buat gue udah sangat bagus, apalagi kalau kita lihat materi pemainnya sangat jauh dibandingkan dengan PSG yang diisi oleh kiper terbaik, back ada Nuno Mendes, back kiri yang juga cukup sangat bagus. Hakimi mungkin masalahnya ada di back tengah. Pairing Pacho dan juga Marquinhos buat gue menjadi hal yang menjadi titik terjelek dari PSG, menunjukkan bahwa mereka lambat, menunjukkan mereka emang nggak siap dalam sisi transisi bertahan. Terus juga midfield mereka nggak bisa mendominasi atau bisa mengontrol permainan. Lu leading paling nggak lu bisa kontrol dulu lah gitu loh. Paling nggak ini nggak juga. Lini depan juga sama kayak Madrid, nggak banyak yang bisa ditawarkan. Artinya bahwa ya gue harap ini nggak berubah banyak di semifinal ya. Tapi memang gue bilang PSG itu ya itu gue juga setuju sama Aldi. Backnya gue waktu di preview sama Sabto dan juga coach gue bilang perwaluan menurut gue backnya Pacho dan Marquinhos tuh nggak terlihat sesolid itu secara chemistry maupun secara individual. Marquinhos ada masanya udah peaknya, tapi gue lihat sekarang udah lewat dari masa peaknya. Di Madrid malah pagi. Peaknya di Madrid. Kok Madrid sih? Marquinhos sih. Bukan, dia kan dulu Roma terus juga di PSG. Oh itu mah Militao ya betul. Marquinhos menurut gue apalagi dia secara fisik bukan back yang tinggi untuk ukuran CB gitu kan. Dan Pacho
ya gue bilang Pacho levelnya masih menengah lah, tapi bukan back yang world class juga. Jadi makanya gue bilang Iyalah belum. dua back ini akan menjadi titik yang mungkin paling bisa diekspos oleh lawan. Sama striker kalau dia punya satu striker fokus in the box, ya gue nggak bilang Gonzalo Ramos tuh menurut gue jelek sih. Orang bilang dia dulu menggantikan Ronaldo di Portugal. Oh ya enggak Jauh dah. levelnya, makanya itu alasannya gue yakin kenapa dia juga nggak pernah dapet starting lineup di Portugal. Ya karena dia untuk level Saat ini ya. setinggi ini belum ada di level itu. Even di PSG makanya si Enrique lebih suka pakai Dembele jadi false nine atau pakai Lebih efektif. Desire Doué untuk pemain yang ada di sana. Ya itu karena dia nggak punya striker yang benar-benar bisa killer ketika dapetin bola-bola di kotak penalti. Mungkin kalau dia ntar beli kayak kan gosipnya dia ngincar Osimhen juga, ngincar nomor 9 yang lebih high profile. Ya itu mungkin akan lebih mengerikan lagi, tapi somehow gue ngeliat Kvaratskhelia main bagus. Luar biasa. Tapi bukan pemain yang rajin mencetak gol tiap minggunya ataupun tiap matchnya. Jadi ya itu ada sedikit kekurangan dari sisi mencetak gol yang benar-benar konsisten di sana. Walaupun memang dia sangat kolektif sekali. Back sayapnya menurut gue ini adalah pairing dua back sayap terbaik di dunia saat ini ya. Tadi gue bilang. Di kanan ada Hakimi, di kiri Nuno Mendes. Secara defensif mereka lumayan. Ofensif Attackingnya mungkin yang terbaik yang benar-benar secara ofensifnya gitu. khususnya Nuno Mendes sih. Nuno Mendes sih gila. Makanya ntar bakal ketemu sama Saka tuh bakal. Iya seru. Makanya gue bilang waktu itu kenapa sih si Amorim nggak ngambil Nuno Mendes, cuman kan memang mungkin Nuno Mendesnya nggak mau. Tapi memang ketika orang yang dari tim kecil pindah ke PSG susah untuk pindah lagi biasanya. nyaman. Duitnya banyak, Iya. jadi raja, gitu kan. Makanya. Nikmat banget di sana. Iya. Sementara kalau bandingin sama rumah iya sih, dolar rumah bahkan kan. Dolar rumah. Sementara itu gue lihat kemarin Rashford bisa ada di sana karena kemarin kita lihat, apalagi kemarin di leg kedua dia dapat satu tempat yang kita tahu beban defense-nya pasti berkurang karena dia punya banyak pemain. Onana tukang pukul, Kamara tukang pukul, McGinn tukang pukul, Rodgers walaupun lebih nyerang tapi dia mau track back ke belakang. Jadi tekanan untuk bertahannya less defensive minded itu defensive mindednya jadi berkurang untuk seorang Rashford. Dia cuma tinggal bagaimana fokus memikirkan mencetak gol, mengobrak-abrik pertahanan lawan. Nah masalahnya kalau di MU lu punya 3 pemain kayak gitu, matilah Bruno dikasih kebebasan untuk bisa ke depan juga. Ada Anthony kemarin, belum ada strikernya ditambah Rashford. Lu nggak bisa membiarkan lebih dari 2 pemain untuk bisa membiarkan dia bermain free roll, bermain tidak track back, tidak ikutan kerja ke belakang. Nah sementara di Aston Villa, Emery kayaknya tahu banget memberikan bagaimana caranya Rashford beban bertahan berkurang. Gimana tahu Jadi, dia? Kemarin dia pasang 4 pemain tukang pukul ditambah ada Rodgers di sana. Makanya gue heran kenapa dia nggak masang Asensio dari awal walaupun Asensio cukup oke. Bagus. Tapi ketika ada Asensio di sana berubah pasti secara keseimbangannya. Walaupun kemarin gue nggak bilang Asensio mainnya jelek banget ya. Tapi kalau Asensio kemarin masuk dan nyetak gol itu akan berubah secara kemungkinan. Karena dia ada 2 peluang kemarin kan yang man to man sama Donnarumma tapi shootnya ditepis. Mat lagi ada yang lumayan mungkin setengah peluang juga nggak bisa bagus. Tapi di luar itu ini menunjukkan bahwa Unai Emery pelatih yang sebenarnya bagus ya dia untuk melatih yang tim seperti ini aja dia bisa membawa sebagus itu. Mungkin kalau dia dikasih waktu gue bilang di Arsenal akan lebih bagus dan bukan tidak mungkin tim-tim besar akan kembali lirik dia nih ketika nanti dia misalkan ditawarin tim besar yang lebih butuh dia lagi kali ya. Madrid. Wah, tapi kalau Madrid susah sih kayaknya. Europa League nanti Madrid. Iya. Ya gue setuju bahwa Aston Villa under Emery luar biasa, bukan hanya Emery dan juga Aston Villanya tapi memang secara manajemen ini bagus banget. Monchi memberikan hal yang luar biasa di tim ini gitu, well structured banget. Konsa bisa nyetak gol, bisa main solid tuh gak gampang loh Konsa. Dan mereka beruntung punya Emi Martinez di sana. Iya, Emi Martinez ada pemain-pemain yang kalibernya mungkin profilnya bagus tapi bisa ada di situ gitu. Dan buat gue pemain mudanya juga ada Rodgers yang lagi tadi lo bilang bersinar, mau turun, rajin, bikin gol juga siap. Artinya bahwa secara materi mungkin terlalu cepat, cuman gue lihat gue bisa pede dan gue bisa senang gitu melihat Aston Villa dan Nottingham Forest ini dua tim yang enak banget ditonton dan bukan nggak mungkin ikut Liga Champions lagi tahun depan. Jadi buat gue Aston Villa sebagai tim yang well structured, stadionnya juga kita lihat kemarin luar biasa. Villa Park kemarin benar-benar bisa rame banget, berisik banget, nggak minder gitu menghadapi PSG nih gitu kan. Tetap aja dianggap salah satu terbesar di Eropa saat ini, tapi mereka sama sekali nggak minder secara permainan. Yes emang kurang gol, cuman nggak ada takut-takutnya, nggak ada minder-mindernya. Mereka benar-benar menunjukkan hal yang luar biasa. Jadi buat gue berbahagialah fans Aston Villa. Betul, dan gue juga bilang dari awal musim ini dimulai
somehow nggak dari awal sih, jalan mungkin menuju Desember November gue bilang somehow gue suka sih dengan format baru Liga Champions ini yang memberikan banyak peluang buat tim-tim yang tadinya mungkin nggak bisa sampai di level ini, tapi memberikan lebih banyak pintu untuk tim-tim yang tadinya mungkin tim papan tengah untuk bisa bermain lawan tim-tim besar. Dan akhirnya Aston Villa kan di fase grup ketemu Bayern menang juga kan, jadi banyak kejutan-kejutan yang menarik. Dan bahkan Villa bukan faktor keberuntungan ada di sini, dia membuktikan mereka bisa kok jadi tim yang memberikan perlawanan yang cukup, bukan perlawanan yang sangat menghibur bahkan di partai quarter final leg kedua seperti ini. Dan gue juga tidak lupa mengapresiasi seorang Luis Enrique. Dulu orang banyak yang bilang ini pelatih yang bisa cuman pragmatis, pelatih yang cuman karena pemainnya bagus. Oke, PSG pemainnya bagus, tapi nggak sebagus eranya sebelum-sebelumnya gitu. Hollywood kan. FC. Iya kan. Ya kedua, oke, mungkin orang bandingkan dia waktu dia dapat treble di Barcelona dengan trio MSN. Tapi kalau lo punya trio MSN, ya masa lo nggak memaksimalkan trio MSN itu sih? Maksud gue, ketika lo emang bisa lebih cepat mencetak gol, lebih direct ketika manfaatkan trio MSN itu, ya kenapa enggak? Dan hasilnya kan ada gitu. Messi, Neymar, Suarez semuanya bisa berjalan sebagaimana mestinya, bahu membahu, tidak hanya menjadi mencetak gol tapi juga menjadi pemberi assist. Ini kan yang mungkin nanti Madrid harus membuktikan juga dengan adanya Vini, Mbappe, dan Rodrigo bisa nggak bermain membagi ego seperti ini. Kan kalau secara profile tiga-tiganya sebenarnya high profile semua, egonya secara ego besar semua MSN, tapi Luis Enrique bisa membagi perannya untuk bisa tiga-tiganya berkohesi, berchemistry menjadi satu. Nah, di PSG dia justru membalikan semuanya. Pemain-pemain yang gue pikir tahun lalu gue PSG udah habis nih, kayak Kang Inli, terus juga Barcola, terus ada siapa lagi di backnya kemarin sebetulnya ada yang aneh-aneh namanya. Tapi gue pas ngelihat dia beli Vitinha, João Neves kok membaik nih, Nuno Mendes juga musim lalu ada, wah keren nih, tinggal strikernya yang menjadi permasalahan. Tapi somehow dengan Dembele ke sana dan Kvaratskhelia ke sana memberikan pengalaman di sana. Dembele, Kvaratskhelia, tinggal ditambah si Doué sama si Barcola, menurut gue masih mentah tapi menjanjikan lah. Tapi somehow Enrique membuktikan bahwa dia bukan pelatih yang cuman pragmatis doang kok, bukan cuma pelatih dengan tinggal ngandelin nama besar doang kok. Nyata bisa dia ngeramu pemain-pemain muda, bahkan banyak pemain muda dikasih kesempatan sama dia di era ini. Dan juga pemain yang mungkin tadi namanya udah mulai redup kayak Fabian Ruiz, nyata bisa bagus juga di bawah Enrique gitu kan. Jadi apresiasi buat Enrique juga. Iya, di luar taktik atau di atas lapangan Ji, pemain kayak Dembele, pemain Kvaratskhelia, pemain kayak mungkin Fabian Ruiz, ini apa ya, karakter besar gitu. Nggak gampang merubah atau membentuk mereka gitu. Dan Enrique dengan pengalamannya, dengan caranya bisa membentuk Dembele lebih disiplin, lebih rajin, paling nggak lebih positif. Dan jarang cedera yang penting ya. Gue nggak ngerti apakah itu karena faktor tim medisnya berbeda, mungkin, atau liganya juga, atau mungkin pressure atau gaya paling mainnya. Paling nggak kita lihat jarang cedera. Selesai di situ. Dan secara disiplinnya juga nggak suka telat kayak waktu di Barcelona gitu kan. Itu maksudnya disiplin itu benar-benar ditunjukkan dan gak gampang gitu. Jadi buat gue secara taktis, secara strategi, ya udah kita lihat kok di liga mereka seperti apa, berapa jarak poin dengan peringkat 2 itu udah lihat. Tapi apa yang ditunjukkan Enrique dengan PSG ini bukan PSG yang sempurna, bukan yang PSG zamannya Emery atau Tuchel mungkin. Bukan PSG sirkus lah ya. Bukan PSG sirkus ya makanya. Tapi paling enggak ya sama mungkin dengan Inter jauh lebih dari cukup untuk mengantarkan tim ini sukses musim ini, dan juga mungkin akan menjadi salah satu tahun terbaik bagi PSG juga, karena yang ditunjukkan di atas lapangan sebenarnya kalau dibilang bagus banget enggak juga. Saya permainan bagus banget enggak juga. Gue secara permainan gue bilang bagus banget sih di. Gue bilang kurang. Cuman dari golnya yang menurut gue kurang, terutama Liga Champions ya. Dia kurang profiling goal getternya sih menurut gue. Iya, kenapa gue bilang kurang atau enggak bagus? Karena lu masih mengandalkan 1-2 pemain untuk text on, gak ada kohesi atau kesinambungan kayak tim-tim mungkin kayak Aston Villa. Lu jarang ada pemain yang text on lalu passing, orang text on shoot, Dembele text on shoot, nggak ada text on running behind. Itu gua nggak melihat, mungkin itu bagian dari permainannya si Enrique. Mungkin gua nggak cocok atau gimana, cuman kok nggak ada yang running behind. Mungkin profil dari Gonzalo Ramos, mungkin profil dari Dembele bukan seperti itu. Pemain yang biasa receive bola di luar lalu melakukan ke dalam, mungkin bisa juga. Cuman buat gua akan lebih baik kalau tim seperti ini punya seorang striker yang tahu cara running behind. Itu akan membuat, kalau lu punya striker yang bisa running behind, itu bisa nge-track pemain back lawan, kebentuk space. Lu punya Kvaratskhelia, jadi ada space nge-shoot gede. Jadi kalau kebayang Kvaratskhelia sama Osimhen reuni di PSG, itu ngeri sih. Itu ngeri. Luar biasa memang bagaimana PSG akhirnya menjawab ya keraguan. Mungkin tadi gue setuju sama Aldi. Ternyata dia nggak butuh
nama besar untuk terlalu dan juga jor-joran banget mungkin untuk bisa menjuarai Liga Champions yang akan menjadi impian siapa Nasir ya? Nasir. Si Nasir ya itulah yang kita tahu salah satu petinggi UEFA juga ya. Iya. Ya jadi memang gue sama juga harus apresiasi kinerjanya bagaimana Enrique bisa membangun tim ini walaupun juga butuh waktu dan juga akhirnya memberikan puzzle demi puzzle. Tapi kalau dia bisa menjadi juara musim ini, bisa mengalahkan semua pelatih-pelatih sebelumnya yang punya nama besar, bahkan punya pemain besar sampai ada Messi, Neymar di sana, ada di sana belum bisa melahirkan juara Champions League di sana. Oke, itu dia dari kita review. Tapi catat gue, MU lolos ke semifinal. Catat gue, MU gak lolos ke semifinal. Anjing. Tapi kalau misalkan nyata MU gak lolos, potong aja bagian sini ya. Itu dia ya. Thank you Di sudah hadir. Thank you Ji. Jangan kapok-kapok kalau gue lagi gantiin coach yang sibuk banget belakangan ini ya. Ini dia gak kerasa, nyata ngomong sama Aldi emang bener-bener udah kayak kita lagi ngobrol di DP juga. Panjang sejam lebih guys. Tadi gue bilang sama Aldi kayak kita 30 menit 40 menit aja. Tapi secara game dia bahas Arsenal 30 menit anjir emang. Udah ngelotok banget bahas Arsenal. Tapi emang itulah serunya game kemarin. Banyak banget yang dikupas. Nggak adil kalau kita bahas cuma dari Arsenal doang. Tapi dari Madridnya juga, masuk Inter dan juga tim-tim lain yang memang dari wasitnya juga enak masih. Thank you Di. Thank you juga buat Outsider yang menonton. Sampai ketemu di minggu depan. Bye bye semuanya. Happy weekend.